Halo teman-teman, dengan saya Fungsi Mauro. Kali ini kita akan bahas tentang ramalan shio yang menurut saya agak diragukan ketepatan dari ramalan tersebut. Nah, mengapa demikian? Karena pertama, sebetulnya ramalan shio itu lebih ke arah tradisi, kebiasaan, adat budaya selama mungkin sudah ratusan tahun yang lalu dan sangat populer di kalangan masyarakat. Setiap menjelang tahun baru, setiap orang juga akan membaca ramalan shio tersebut. Nah, kali ini kita akan bahas mengapa meragukan. Di dalam ramalan shio, umumnya kita tahu bahwa shio itu bersangkutan dengan tahun lahir seseorang. Jadi parameternya hanya tahun lahir. Oleh sebab itu, orang juga sudah tahu shio mana yang baik dan shio mana yang buruk dari tahun ke tahun. Kita memasuki tahun kerbau, maka orang langsung tahu yang ada Chong Tai Sui di tahun ini adalah mereka yang bersio kambing. Artinya mereka yang bersio kambing kemungkinan akan menghadapi pengalaman hidup yang tidak baik. Mari kita coba lihat di tahun sebelumnya. Di tahun tikus, orang tahu juga bahwa tikus bertentangan dengan shio kuda. Maka mereka yang bersio kuda dipandang akan mengalami nasib yang kurang baik. Kenyataannya tidak demikian. Buktinya, kontestan presiden Amerika Joe Biden bersio kuda. Seharusnya dalam perhitungan 2020 beliau akan kalah. Kenyataannya kan tidak demikian. Kenyataannya Joe Biden malah memenangkan. Kenapa demikian? Karena sebetulnya dalam memprediksi keberuntungan seseorang di dalam tahun, tidak hanya tahun saja yang memiliki shio. Bulan juga mempunyai shio. Hari juga mempunyai shio. Bahkan jam juga mempunyai shio. Oleh karena itu, kita tidak bisa menghitung atau meramal peruntungan seseorang di dalam suatu tahun hanya didasarkan pada ramalan shio. Ini menjadi salah kaprah. Di dalam ilmu pengetahuan destiny yang kita kerap dengar dipanggil dengan nama Pace dan Choi Tosu, kita tahu yang diperlukan bukan hanya tahun lahir saja, melainkan juga bulan lahirnya, hari lahirnya, serta jam lahirnya. Dengan cara itulah kita bisa menerangkan mengapa seorang Joe Biden meski mempunyai horoskop atau shio yang bertentangan atau Chong Tai Sui pada tahun itu, tetap saja dia mengalami peruntungan yang baik. Bahkan dia bisa menjadi presiden terpilih di tahun itu. Nah, karena apa? Karena ternyata Joe Biden memiliki unsur kambing, di mana kambing dengan kuda itu sudah memiliki hubungan yang kita sebut liuhe atau hubungan harmonis. Oleh sebab itu, tikus di tahun 2020 tidak bisa menyerang kuda dari Joe Biden. Itulah salah satu alasan mengapa tidak mungkin menghitung atau meramal shio hanya didasarkan pada tahun lahirnya. Nah, mungkin dengan demikian teman-teman akan bertanya, kalau begitu bagaimana cara perhitungan dengan memperhitungkan unsur-unsur kelahiran lainnya itu? Untuk mengetahui horoskop apa di dalam bulan kelahiran kita, tanggal kelahiran kita, serta jam kelahiran kita, bisa melihat software yang diperoleh dengan cuma-cuma, yaitu Pace Kalkulator. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya menghitung kalau begitu untuk tahun 2021 ini? Kita tahu bahwa di dalam perhitungan Paci atau Pace
kerbau berhubungan baik dengan ular dan ayam. Hubungan harmonis ini disebut sanhe. Selain itu, kerbau juga ada hubungan baik dengan tikus. Hubungan harmonis itu disebut liuhe. Oleh sebab itu, kebanyakan peramal shio mengatakan bahwa shio ular, ayam, dan tikus adalah shio yang mempunyai keberuntungan yang baik. Sebetulnya ini tidak 100% betul. Ada juga hal-hal yang menyebabkan buruk apabila di dalam bulan, hari atau jam ternyata terdapat musuh-musuh dari horoskop kerbau. Nah, siapakah musuh dari horoskop kerbau itu? Pertama, yaitu yang bertentangan sangat hebat adalah kambing. Tetapi selain kambing, kerbau juga tidak menyukai kuda. Karena kuda dengan kambing berhubungan harmonis dengan baik. Oleh sebab itu, di tahun 2021, maka kambing dan kuda adalah horoskop yang dianggap kurang beruntung. Teman-teman, jangan lupa, baik yang kita dapatkan sebagai horoskop beruntung, yaitu ular dan ayam serta tikus, itu bisa juga berada pada bulan lahir Anda. Misalnya, ular adalah bulan Mei, ayam adalah bulan September, sedangkan tikus adalah bulan Desember. Selain itu juga ketiga horoskop ini menyimbolkan jam lahir, yaitu ular adalah jam pagi antara 9 sampai 11 pagi. Ayam adalah jam sore, yaitu antara jam 5 sampai jam 7 sore. Sedangkan tikus adalah jam malam, yaitu pergantian hari antara jam 11 malam sampai jam 1 pagi. Maka teman-teman yang memiliki unsur-unsur ular dan ayam serta tikus ini bisa saja berada di posisi bulan, hari, ataupun jam lahir. Itulah sebabnya tidak bisa kita menghitung ramalan shio hanya didasarkan pada tahun lahir saja. Sebaliknya, meskipun seseorang mempunyai shio ayam atau ular atau tikus, tetapi mungkin di dalam bulan atau hari atau jam lahirnya memiliki unsur-unsur yang tidak disukai oleh kerbau, antara lain yaitu kuda dan kambing. Kuda merupakan simbol dari bulan Juni, bulan ke-6, sedangkan kambing merupakan simbol dari bulan ke-7 atau bulan Juli. Selain itu, kuda juga merepresentasikan jam siang antara 11 hingga jam 1, dan kambing merepresentasikan jam siang juga jam 1 hingga jam 3. Oleh sebab itu teman-teman, kita tidak bisa menentukan ramalan shio hanya dari tahun lahir saja. Semuanya perlu kita perhitungkan dengan seksama. Uraian saya tentang ramalan shio atau yang berkaitan dengan shio pada kali ini. Terima kasih, sampai jumpa.